terkait tentang kelanjutan dari artikel yang sudah dibuat oleh rekan-rekan semua, gitu ya. Hari ini, sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, mana ya? Oh, bukan ini dia. Hari ini kita masuk aktivitas 12 ya, teman-teman ya. Nah, yang di aktivitas 12 ini tentunya ada apa di aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas 11 itu tentunya ada kegiatan terkait tentang tugas yang kemarin revisinya ya, teman-teman. Nah, di aktivitas 11 kita buka dulu ya, teman-teman ya. Aktivitas 11 tugas yang lalu. Karena kalau nggak salah jadwalnya di aktivitas 15 kita aktivitas 12, aktivitas 13 dan yang ini artikel final diunggah kembali pada tugas 4 judul sama cek familiarity ya. Nah, oke. Baik, ini aktivitas tugasnya. Oke, ini dia ya. Tugasnya masih 2 orang teman-teman yang mengumpulkan. Mungkin teman-teman lain ada kendala nanti kita ini ya sharing ya. Sekarang saya mau yang sudah mengumpulkan dulu ya, rekan-rekan semua ya. Oke, baik. Yang sudah mengumpulkan itu ada Kak Vira sama Kak Muna. Apakah ada Kak Vira dan Kak Muna? Oke, Kak Vira ada, Kak Muna juga ada. Oke, baik. Oke, Kak Muna dan Kak Vira ya. Tadi saya sudah cek apa namanya artikelnya Kak Muna maupun Kak Vira ya. Kita ke Kak Vira dulu ya. Kak Vira, ada suaranya Kak Vira? Boleh tes suara dulu? Ada Ibu, maaf. Oke. Ya, oke. Kak Vira mungkin ada perbaikan sedikit nanti bisa diupload ulang ya, Kak Vira ya, yaitu terkait dengan abstraknya gitu. Jadi untuk Kak Vira abstraknya biasanya kalau abstrak itu kita menggunakan ada 4 clue. Teman-teman, ini bukan buat Kak Vira aja tapi buat rekan-rekan semua. Abstrak itu ada 4 clue. Yang pertama adalah fenomenanya apa gitu yang dibahas. Kemudian boleh tujuan penelitiannya apa gitu ya. Kemudian metodenya apa, kepada respondennya berapa nih sudah betul, baru hasilnya gitu. Nah, Kak Muna ke Kak Vira mungkin sedikit aja yang sebelah sini, ini mungkin kalimatnya bisa diganti Kak, gitu. Jadi bukan riset ini berdasarkan karena adanya perubahan kurikulum baru gitu ya. Tetapi bisa Iya. diganti dengan penelitian ini dilatar belakangi ya oleh penerapan kurikulum baru di UT. Nah, ini bisa kalimatnya agak lebih sedikit akademis gitu ya. Nah, ini paling ini aja Kak Vira. Yang lain saya cek sudah sangat bagus, analisisnya baik sekali gitu ya. Cakep banget, bacanya enak ya yang di bab 4 gitu ya. Jadi runut gitu ya kalau saya lihat pembahasannya runut banget Ini di sampai ke sini nih. kesimpulan di kesimpulan juga runut sekali. Jadi saran juga bagus. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki selain abstraknya saja gitu. Kalau daftar pustaka sebenarnya sudah cukup ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah lebih dari 10 lah kalau menurut saya udah cukup baik gitu. Ada pertanyaan mungkin Kak Vira? Untuk saat ini belum, Bu. Belum ya, paling nanti ininya aja kalimat depannya aja ya Kak yang diganti ya Kak Vira ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Gitu. Nanti kalau itu klik ini aja biar bisa dibaca. Nah, gitu ya. Baik, Bu. Nah, dan pertanyaannya gini Kak Vira, Kak Muna, dan rekan-rekan yang sudah mengirim ya, nanti atau yang akan mengirim, di sini ada penilaian dari kami sebagai dosen ya, teman-teman. Ada pertanyaan seperti ini. Apabila mahasiswa pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam jurnal nasional atau internasional atau proceeding seminar sebagai penulis pertama yang dilakukan selama mahasiswa bersangkutan mengikuti studi di UT. Nah, ini pertanyaannya. Karena saya harus menilai, harus ngeklik ini atau ngeklik yang ini. Nah, makanya Kak Vira sudah pernah menerbitkan artikel belum di jurnal nasional atau internasional? Untuk saat ini masih belum, Bu. Belum ya, berarti nanti saya klik belum publikasikan aja ya. Iya, Bu.
gitu ya. Karena ini langsung penilaian teman-teman gitu. Jadi ini langsung penilaian. Makanya saya perlu konfirmasi masing-masing ya, apakah sudah pernah dipublish atau belum. Nanti boleh ya teman-teman untuk membuat list ya. List sudah pernah publish artikel atau belum gitu ya di grup supaya nanti penilaian saya berdasarkan itu. Sebenarnya kalau saya baca-baca di grup dosen artikel ilmiah, penilaian bagus atau tidaknya bukan karena belum publish atau sudah publish ya. Namun kelihatan dari beberapa poin di sini, gitu ya. Seperti ukuran kertasnya, tipografinya ada yang typo atau tidak, kerapihan mengetiknya, kemudian tata letaknya, jumlah halamannya. Kalau saya lihat Kak Vira jumlah halamannya kayaknya sudah memadai ya. Kak Vira ada berapa nih ya? Ada 14 gitu ya. Kayaknya sesuai dengan semua artikel gitu ya. Nah, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Nah, ini yang kayaknya akan dinilai sama kita sebagai dosen pembimbingnya atau sebagai tuton gitu ya, teman-teman. Kejelasan sistematika, kemudian topiknya sudah topik atau temanya yang dipilih karya ilmiahnya bagus gitu ya, kebaruannya ada gitu ya. Makanya kemarin kita belajar gap ya, sempet ya gap riset ya teman-teman. Kemudian informasi, keakuratan informasi. Nah ini keakuratan informasi dan data ini berkaitan dengan metodologi maupun hasil yang ada di bab 4 gitu ya. Kemampuan menganalisis. Nah, ini di pembahasan. Makanya kemarin saya bikin subbab ya. Subbabnya itu ada hasil penelitian dan satu lagi adalah hasil pembahasan gitu ya. Kemudian kemampuan menyimpulkan bahasan ya ada di kesimpulan. Nah, ini kemudian daftar pustaka, jurnal bereputasi, terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini dinilai. Nah, nanti teman-teman cek kembali kira-kira jurnalnya apakah lebih dari 10 tahun terakhir atau tidak, gitu ya. Kalau di sini minimal 5 ya. Nah, tapi kalau lebih bagus lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk Kak Vira hanya itu saja. Jadi tidak banyak ya, hanya di bagian abstrak saja. Yang lain sudah oke ya, Kakak ya. Nanti silakan diperbaiki gitu ya. Ini masih bisa upload ulang nggak ya, Kak Vira? Kalau yang sudah diupload? Masih bisa Bu untuk diedit sebelum Similarity dan AI-nya Oke. keluar. Baik, nanti kalau bisa berarti kalau bisa malam ini diedit Kak, nanti diupload kembali, nanti kabarin di grup ya, Kak. Baik, Ibu. Oke. Baik, selain Kak Vira yang sudah adalah Kak Muna. Saya mau mendengar suaranya Kak Muna dulu boleh? Kak Muna. Hadir Ibu. Oke. Kak Muna. Nah, ini pada dasarnya saya sangat senang sekali ya membaca punyanya Kak Muna juga ya selain punyanya eh Kak siapa tadi ya? Oh, Kak Vira gitu ya. Saya juga senang baca punyanya Kak Muna gitu. Kenapa seneng runut rapih gitu ya walaupun mungkin teman-teman melihatnya kok Muna ada tinjauan pustaka, nggak apa-apa gitu ya. Di dalam artikel ilmiah itu pasti ada, teman-teman. Kemudian ada metodenya gitu ya. Dan yang paling saya senangi adalah di bagian yang ini. Di bagian pembahasan gitu ya. Gitu ya, pembahasan sudah ada hasil penelitian yang sejalan dengan penelitiannya Kak Muna gitu ya. Jadi sudah bagus ya. Rapih juga gitu ya tulisannya. Namun Kak Muna sepertinya yang di abstrak yang ini dalam jangan di awal paragraf. Biasanya di dalam bahasa Indonesia kalimat penghubung seperti dan, kemudian dalam, kemudian apalagi ya, penghubung tuh ada ya, dan dalam, namun, tetapi. Nah, baiknya memang tidak di awal paragraf. Jadi langsung saja Kak Muna, zaman globalisasi, nah atau era globalisasi saat ini, nah itu juga boleh gitu. Jadi kalimat ini bisa langsung diganti saja gitu ya. Pada dasarnya ininya sudah oke, tapi awal kalimatnya jangan menggunakan kalimat penghubung seperti dan atau dalam. Gitu ya, Kak Muna. Ada pertanyaan Kak Muna?
Cukup, Ibu. Cukup ya. Silakan diperbaiki dan jangan lupa diceki-ceki lagi. Maksudnya ceki-ceki daftar pustakanya ya. Kalau ada tahun-tahun yang masih tua, nah segera diperbaiki. Gitu ya, Kak Muna dan Kak Vira ya. Nah, ini Baik, sama Bu. ya. Pertanyaannya sama dengan Kak Vira. Apakah sudah pernah publikasi ilmiah, artikel ilmiah sebelumnya, Kak? Belum, belum. Belum belum juga ya. Nah, saran saya buat Kak Muna, Kak Vira, kalau mau gitu ya, walaupun sebenarnya nanti statusnya submit gitu ya. Kalau saya baca memang punya Kak Muna dan Kak Vira sudah sangat bagus sekali. Kalau mau gitu ya, silakan publish di jurnal yang bereputasi Sinta 4, 5 atau 6 gitu. Saran saya itu. Silakan dicari kalau berkenan gitu ya. Banyak Sinta apa ya, Sinta 4 atau 5 kalau di kalau di UT aja kalau nggak salah udah Sinta 2 dan Sinta 1 kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini juga boleh di-publish di sana. Tapi saran saya mungkin buat teman-teman semuanya mungkin di Sinta 4, 5, 6 saja yang, relatif lebih mudah gitu ya daripada Sinta 1, 2 ataupun 3 agak lebih, effort ya. Tetapi kalau Sinta 4, 5, 6 itu agak lebih mudah. Kalau di UT sendiri persyaratan lulus apakah harus ada publikasi ilmiah, teman-teman? Harus ada tidak ya? Syarat publikasi ilmiah? Untuk saat ini yang saya baca nggak ada sih Bu, palingan di upload di itu tugas 4 nanti terkumpul di repository UT. Oke, berarti masuk ke repositori ya, Kak, ya? Iya, iya. Repositori UT aja ya? Oke, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti kakak-kakak berkenan untuk selain di repositori, boleh juga dicari ke Sinta 4, 5, dan 6 ya. Kalau misalkan ada salah satu syaratnya harus publish, nanti boleh menghubungi saya, nanti saya bantu carikan Sinta-Sinta 4, 5, 6 yang bisa teman-teman publish gitu ya. Kalau itu menjadi salah satu syarat untuk lulus dari UT. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu ya dari saya yang terkait tentang Kak yang sudah mengumpulkan ya, Kak Vira dan Kak Muna. Nah, sekarang saya buka sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada kesulitan, ada siapa saja yang masih belum ada atau masih belum apa namanya, ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Mbak Kak Iskina gimana? Bisa dibantu? Kalau kita sudah mengupload tugas di tugas 4, itu setelah skor AI sama similarity-nya muncul, itu nanti bagaimana, Bu? Jika tinggi, itu apakah bisa dikirim ulang? Ya, itu bisa Atau dikirim ulang, Kak. di- Ya, kalau sebanyak hasil 3 kali, Bu? ya, kalau hasil similarity-nya tinggi, Kak Iskina dan kawan-kawan bisa mengirimkan ulang kembali. Kan batas waktu ini ya, upload itu kan sampai tanggal berapa ya yang tugas 4 ini ya? Sebelumnya mohon di pembahasan sudah hampir selesai, Bu. Saya Sudah hampir kesulitan. selesai ya? Iya, Ada kesulitan, Kak? saya kesulitan mencari
referensi lagi yang Oke, kesulitan mencari referensi ya, terpenuhi. gitu ya. Oke, Ya, masih eh, ada. Tapi oke ada. baik, baik. Ini Itu, kesulitan mencari referensinya untuk pembahasan ya, Kak Iskina ya. ya, Bu. Oke, baik. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Kita keliling dulu ke teman-teman yang lain, gitu Tapi ya. saya mohon maaf Bu jika Zoom kali ini saya tidak sampai selesai karena di tempat saya sedang mati lampu, baterai saya tinggal Oh iya, 30%. iya nggak apa-apa Kak Iskina. Ini saya record, tapi kemarin sudah berhasil saya masukin ke YouTube, belum saya share. Jadi nanti ini saya record malam ini langsung saya share ya, teman-teman ya. Kebetulan recordnya di Cloud, jadinya mempermudah saya untuk ini ya mendapatkan apa namanya hasil recordannya. Kalau kemarin di laptop gitu. Jadi ini menyulitkan sekali kemarin. Harus ngompres dulu gitu. Insya Allah nanti kita share ya, Kak Iskina. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Kalif, Kalif ya. Ibu, sebelumnya saya sudah mengirimkan tugas saya ke chat pribadinya Ibu. Oh iya, bentar-bentar. Tak cek dulu yo. Iya, Ibu. Kak Alivia, Kak Alivia. Oh iya, hari Sabtu ya Kak ya. Iya, Ibu. Oke, ya. Oke, balik kita buka ya, sambil buka ya Kak. Bu. Bentar ya, saya buka dulu. Oke, ini ya Kak. Belum muncul, Ibu. Dah, ya yang ini. Oke. Kakak kemarin udah cek similarity juga? Sebelumnya saya sudah cek mandiri, Ibu, karena yang saya tahu di Mm-mm. itu batas pengumpulannya hanya 3 kali, Bu. Hanya 3 kali. Oke, hasilnya gimana Kak Alif? Alif ya? Untuk yang IE-nya masih tinggi, cuma yang plagiasinya 32. Yang IE AI-nya berapa? 44 Bu terakhir, cuma belum saya cek mandiri lagi. Oke, ternyata masih tinggi banget Iya. ya. Iya. Oke, baik-baik. Jadi gini, teman-teman, untuk menghindari plagiarism di AI, teman-teman juga bisa merubah kalimat-kalimat semuanya yang menggunakan AI gitu ya. Contoh ini gitu ya, menggunakan AI bisa dipakein yang apa tools parafrasenya gitu. Nanti coba dulu pakai mandiri ya, Kak Alivia. Semua kalimat-kalimat ini diparafrase menggunakan tool parafrase yang pernah saya presentasikan waktu itu. Iya, Ibu. Pernah kan ya? Pernah, Ya, Ibu. nanti kalau sudah dicoba cek plagiarism mandiri lagi menggunakan yang AI maupun yang similarity. Tapi memang kalau yang melalui UT ini dia pakai AI juga ya? Iya, Ibu. Tapi ada yang bilang juga sudah bukan menjadi syarat kelulusan. Cuma belum tahu pastinya, Ibu. Oh, oke. Oke, oke, baik-baik. Namun dicoba dulu, Kak, triknya seperti yang saya barusan sampaikan ya. Jadi kalimat yang sudah menggunakan AI, di parafrase menggunakan tools parafrase yang ada, yang kemarin. Ya, mudah-mudahan masih ingat pakai tools yang ini, Kak. Parah, parah. Ya, parafrase. Nah, parafrase online, terserah yang mana aja, gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris, biasanya pakai yang Quotebold, ini yang sangat-sangat, apa namanya, powerful ya. Kalau Quotebold, kayaknya bisa juga pakai Indonesia nggak ya? Kayaknya pada saat itu saya menggunakannya pakai bahasa Inggris. Tapi nanti dicoba aja ya, Kak ya. Baik, Ibu. Kalau dia bisa pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah nih. Tapi kalau dia nggak bisa, berarti nanti kakak pakai tools yang lain ya. Iya, Ibu. Kayaknya iya nih, kayaknya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ada nggak? Coba. Ada kok kak. Nah, pakai Quotebold aja, dia lebih powerful sebenarnya. Gitu ya. Oke.
Nah, pada dasarnya yang punya kakak ini saya belum baca secara utuh gitu ya. Punyanya Kak siapa namanya Kak Olivia. Nanti saya coba baca. Tapi sekilas, nah ini sama seperti Kak Kak siapa ya tadi yang kedua ya Kak Muna ya. Nah, hindari kalimat penghubung di awal paragraf gitu ya. Olivia bisa langsung saja industri jasa ekspedisi. Nah, namun ini kayaknya kurang nyambung nih Kak. Ketepatan waktu pengiriman. Nah, ini bagaimana caranya nyambung supaya industri jasa ekspedisi eh yang merupakan salah satu faktor penting dalam atau mungkin gini, faktor penting gitu ya dalam industri jasa ekspedisi adalah ketepatan waktu pengiriman. Nah, ini boleh diganti kalimatnya gitu ya supaya di apa namanya awal kalimat ini jangan menggunakan kalimat penghubung. Kalau di dalam bahasa Indonesia nggak boleh gitu. Ya kan nanti mungkin itu yang dirubah dulu ya sementara ya. Sambil saya mengecek nanti yang kalau yang bab satu ini ya gitu ya. Ini pendahuluan metodenya gitu ya dengan 50 orang. Nah, ini hasil penelitian nanti saya cek dulu apalagi yang paling bawah ya di pembahasan kalimatnya saya cek dulu. Itu ya Kak Alivia ya. Ih, baik, Ibu. Ya. Oke, ada lagi siapa di sini? Selain Kak Alivia, ada yang mau bertanya lagi? Kak Alivia, ada yang mau ditanyakan lagi, Kak Alivia? Ibu, maaf, saya mau nanya lagi. Iya, boleh. Eh, Kalau misalnya sudah Ibu cek dan tidak ada revisi, saya Ya. langsung unggah. Tetapi kalau EA atau plagiasinya tinggi dan harus merubah bahasa, tidak apa-apa, Bu. Merubah katanya lagi. Oh, kan Kak Alivia tadi hasilnya masih 32 ya? Iya, 32 sama 44 kalau nggak salah terakhir, Ibu. Iya. Kalau saran saya, kan biasanya kalau plagiarism yang apa namanya yang berwarna-berwarna itu diganti aja sedikit aja, Kak. Supaya hasilnya lebih rendah lagi. Jangan lupa kalau secara manual kita gitu ya, terkait tentang pengutipan diklik aja Kak itu di exclude aja supaya pengutipan itu tidak masuk dalam apa ya dalam arah arah pengecekan Turnitin gitu Baik, Ibu. ya jadi tidak terlalu banyak gitu ya Kalivia ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik selanjutnya selain Kalivia ada yang mau bertanya lagi. Mas Bima. Mas Bima kemana aja Mas Bima? Oke, yang lain silahkan. Ibu, Ya, ibu ya aku Kak. juga sudah kirim ke chat pribadi ibu. Chat pribadi saya ya, Iya, Kak Intan ya. Bentar, Kak Intan. Kak Intan. Oh, oke. Kak Intan. Oh, ini udah saya cek Kak Intan. Sebentar, sebentar. Saya ini ya, buka dulu ya. Punya Kak Intan. Ini kan namanya? Intan Helmania, ibu. Iya, heeh, betul-betul. Hermia Intan kan ya? Udah saya cek Kak Intan. Punya Kak Intan. Bentar, saya buka dulu ya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Kak Iskina, makasih. Aisyah saya dalam jalan. Ya, oke. Nyimak. Oke, Kak Aisyah. Asia Aisyah. Oke. Baik, ini punya Kak Intan ya. Yang ini ya. Benar ya, Kak Intan ya ini ya. Tulisannya artikel doang ternyata ya. Judulnya ya. Ini ya, Kak. Benar ya. Iya, ibu, betul. Oke. Kak Intan, abstraknya nggak usah banyak-banyak. Abstraknya berarti Abstraknya biasanya terdiri dari 200 kata biasanya.
gitu. Jadi abstraknya kalau yang ini terlalu banyak Kak, gitu. Ini terlalu apa ya? Terlalu detail kalau menurut saya. Jadi setidaknya ini satu baris atau ini tuh buat fenomena masalah aja dua ini nih. Gitu ya. Misalkan fenomenanya perkembangan internet meningkatkan penggunaan di media sosial telah merubah cara orang lain berbelanja, termasuk Gen Z yang sangat terbiasa dengan teknologi digital. Nah, sampai di sini gitu ya. Nah, kemudian baru eh, ini TikTok sebagai platform media sosial yang terus tumbuh. Nah, salah satu merek hijab yang di kalangan anak muda. Nah, ini baiknya nggak usah nih Kak, gitu. Gitu, langsung aja perkembangan internet gitu. Perkembangan internet dan meningkatnya bukan penggunaan perdagangan kali ya. Meningkatnya penggunaan media sosial kali ya atau penjualan melalui media sosial telah merubah cara orang berbelanja. Cara konsumen kali ya Kak berbelanja. Nanti mungkin kalimatnya lebih ilmiah aja Kak ya. Gitu. Cara konsumen berbelanja, terutama Gen Z yang sangat terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, nah karena hal itu gitu ya, atau mungkin eh, berdasarkan latar belakang tersebut, maka gitu ya, langsung saja tujuan dari penelitian ini adalah, nah, tujuannya apa? Gitu ya. Baru setelah tujuan metode. Jadi ini terlalu banyak, Kak. Kalau kita lihat punyanya Kak Alivia gitu ya, sebentar. Punyanya Kak Alivia ini singkat. Nah, isinya ada apa? Isinya Kak Alivia punya fenomena gitu ya atau latar belakang sedikit aja. Kemudian ada tujuannya. Nah, ada apa lagi metode penelitiannya? Metodenya apa? Kuantitatif dengan respondennya berapa? Nah, ini eh, komunikatif banget ya. Maksudnya ini udah sangat komprehensif ya. Metodenya apa? Kemudian hasilnya. Nah, hasilnya baru. Jadi nanti mungkin punyanya Kak Intan gitu ya. Ini mungkin lebih diperkecil lagi aja Kak. Biasanya tidak lebih dari 200 kata. Bukan 200 kalimat ya, tidak lebih dari 200 kata. Gitu. Nanti ini mungkin bisa dipersempit aja, diperkecil. Gitu ya. Dan ini biasanya ada hasilnya nih Kak. Hasilnya apa? Oh, mempengaruhi. Mempengaruhi tidak? Nah, ini kan hasilnya mempengaruhi. Nah, kalau bisa ada berapa persennya mempengaruhi. Seperti yang dibuat oleh teman-teman yang lainnya. Ngambil aja Pak Kak dari R square. Kalau Kak Intan kan ada 3 ya. Ada 3 apa namanya variabel. Jadi langsung aja masing-masing variabel berapa persen yang mempengaruhinya Kak berdasarkan koefisien determinasi. Gitu ya Kak. Iya, Ibu. Baik. Oke. Ini saya tulis ya, tidak lebih dari 200 kata, terdiri dari titik 2, terdiri dari satu itu tadi apa? Latar belakang ya. Latar belakang atau fenomena. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian, jumlahnya berapa, ini kuantitatif, kemudian jumlah respondennya berapa, gitu ya. Kemudian baru yang keempat itu adalah hasil. Hasil ngambilnya dari mana? Dari kesimpulan, ya teman-teman. Hasil kesimpulan diambil dari R square. Nah, ini kalau teman-teman yang banyak ya variabelnya, saran saya langsung R square. Kalau tadi Kak Alivia karena 2 variabel, dia nyebutin juga nih ada persamaan regresi, nggak apa-apa gitu. Karena ini hitungannya adalah 200 ya. Gitu. Nah, kemudian sama seperti teman-teman yang lain. Nah, ini juga sudah disebutkan juga nih sama Kak siapa nih ya? Kak Muna gitu ya. Begitu juga Kak Vira juga sudah menyebutkan gitu ya. Saran saya nanti buat Kak Intan ya, nanti mungkin ini lebih singkat saja. Begitu ya Kak Intan ya. Ada pertanyaan untuk yang abstrak Kak Intan? Eh, belum sih, Bu. Nanti Belum ya? direvisi lagi. Iya. Oke, itu aja ya Kak Intan. Kalau yang lain sebenarnya yang di bawah ini kemarin kalau saya cek ini udah cakep banget ya masing-masing variabelnya
detail banget, kayaknya ngutipnya banyak ya. Ini penelitian terdahulu pertama ya, kedua, ketiga. Nah, ini banyak banget yang dikutip sama Kak Intan gitu. Namun di kesimpulan, Kak, ya di kesimpulan nggak usah terlalu panjang, Kak. Langsung sebutin saja karena Kak Intan lebih ke 3 variabel gitu ya berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya langsung dikasih nomor aja, Kak. Gitu. Jangan dipakein strip tapi dikasih nomor. Kalau di dalam artikel itu kita langsung saja berdasarkan apa namanya hasil penelitian dan pembahasan gitu ya. Maka titik 2 1 gitu ya. Bahwa konten pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian di TikTok sebesar berapa. Gitu aja udah, Kak. Gitu. Jadi nggak usah dikasih panjang lebar lagi sebenarnya. Berarti Gitu. Walaupun, bentuknya, berarti yang poin-poinnya itu ya, nggak dipakai aja gitu ya, Bu? yes, Nggak usah dipakai. betul. Oke. Gitu. Kalau kayak teman-teman aja di sini juga pas di kesimpulan mereka tuh langsung begini aja, Kak. Gitu. Karena mereka ini satu variabel ya. 2 variabel. Kalau Kakak kan ada 4 ya jatuhnya. 3 ya. 3 Tiga, Bu. variabel ya, Kak. Iya, Nah, 3. kalau 3 variabel berarti tidak usah dijelaskan yang pakai ini lagi nih, Kak. Yang ini di pembahasan aja taruhnya. Jadi Kakak bisa menggunakan ini saja gitu. Nah, ini nilai beta ya. Tapi kalau bisa pakai R square aja, Kak. Oke, Ibu. Koefisien determinasi. Gitu, yang di kesimpulan. Nah, ini nggak usah panjang-panjang, udah pakai kesimpulan itu menggunakan koefisien determinasi. R square gitu. Oh, Kakak pakai yang beta ini ya? Iya, Ibu, pakainya yang itu. Oke, analisis regresi linear berganda. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gitu. berarti nggak usah diganti pakai R square ya, Bu? Iya, cumannya jangan panjang-panjang, Kak. Jadi yang ininya Oke. nggak usah dijelasin lagi, karena kita sudah menjelaskan di atas. Nih, ini kita sudah jelaskan di pembahasan, gitu. Pembahasannya udah cakep, gitu ya. Cumannya kesimpulannya singkat, padat, jelas. Jadi kita tidak di kesimpulan tidak boleh ada pembahasan lagi. Langsung sama berpengaruh atau tidaknya gitu ya, Kak ya. Oke, Ibu, siap. Nah, kalau nggak salah ada sarannya deh, Kak. Nah, Di ini ya. bawah. Oh iya. Nah, di bawah. Nah, ini bisa juga digabung jadi satu, Kak, kesimpulan dan saran gitu ya, sehingga dia tidak dipisahkan. Setelah ini langsung bawahnya langsung saran aja. Berdasarkan temuan-temuan tadi, penting. Nah, ini dibikin paragraf aja, Kak, gitu. Jadi tidak perlu dipisahin nambah variabel lain. Nambah variabel lain ini bisa naikin ke atas aja nih paragraf di sini, Kak. Gitu. Disarankan melibatkan apa lagi? Nah, tambahin lagi. Jadi satu paragraf aja. Gitu. Oke, Ibu, baik. Nanti aku revisi lagi. Iya, sedikit lagi ya Kak Intan. Kak Intan udah di ini belum ya? Udah dibikin eh apa? Cek Turnitin belum ya? Belum, Ibu, karena kemarin itu aku nunggu Ibu ini dulu. Review Takut, dulu ya ya, dari takut, saya ya. takut ada yang direvisi lagi gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti cek dulu ya Kak, secara mandiri dulu mungkin ya. Kalau tadi seperti Kak Alivia khawatir cuma 3 kali batasnya, jadi coba cek Turnitin secara mandiri dulu biar kelihatan kira-kira banyak atau tidak. Kalau banyak silakan direvisi lagi. Gitu ya Kak ya. Oke, Ibu, siap. Ada pertanyaan lagi Kak Intan? Untuk sejauh ini sih belum ada, Ibu. Mungkin nanti kalau ada, nanti aku tanyain lagi ya, Bu. Oke, baik kalau begitu. Ya, Makasih eh banyak ya, Bu. iya sami-sami. Oke, Mas Bima juga masih masuk kerja. Yang lain, kalau nggak salah Mbak Fitri mana Mbak Fitri ya? Mbak Fitri adakah? Iya, Ibu. Oke, Mbak Fitri kita bahas punya Mbak Fitri ya. Baik, Bu. Oke,
Baik, Mbak Fitri. Sebentar, saya buka dulu. Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri kemana aja atuh? Maaf Nah, Ibu, waktu kerjanya ter itu Bu. ya, soalnya gini Kak, Mbak Fitri, kalau misalkan Kak Fitri nggak ketemu kita berinteraksi dua arah, saya jelasinnya bingung kalau di mata kuliah artikel ilmiah. Makanya saya minta Kak Fitri luangkan waktu untuk Zoom aja sekali supaya kita eh, nggak ada gap ya, gitu ya, nggak ada gap. Kemudian apa ya, saya memahami kekurangannya apa gitu ya, saya bisa memberikan masukan. Nah, saya bisa menggali juga dan Mbak Fitri bisa apa ya, bisa lanjut mengerjakan gitu maksud saya. Gitu. Nggak apa-apa ya, Kak Fitri ya. Oke, Iya nggak apa-apa Ibu. kayak yang pertama, Kak Fitri, kalau dari judul ini agak ngambang. Ngambangnya gimana? Ini strategi inovasi dalam meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Ini bisnisnya apa, lokasinya di mana, yang menjadi objek penelitian belum ada, gitu. Kalau teman-teman, ini saya kasih contoh ya teman-teman, mereka objek penelitiannya udah jelas. Oh, kalau ngomongin ini, oh mahasiswa. Nah, karena udah ada nih kepuasan mahasiswa, gitu kan. Objeknya di mana? Di universitas terbuka, mahasiswa universitas terbuka. Nah, kalau yang teman-teman yang lain satu lagi, ini mahasiswa juga universitas terbuka. Kemudian ini JNE. Nah, ekspedisi di JNE Jatimakmur Kota Bekasi. Kalau yang ini, nah ini produknya Luzi Hijab. Nah, kalau yang punya Kak Fitri, saya bingung gitu. Ini judul ini arahnya kemana? Kalau berdasarkan buku panduan, kalau nggak salah judul itu harus ada objek, gitu ya, objek penelitiannya di mana, lokasinya di mana. Kayak contoh di Bekasi, kemudian di Universitas Terbuka, nah itu udah jelas gitu. Nah, kalau Kak Fitri mau kemana? Siapa yang diteliti dan ini penelitiannya berarti kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini yang saya butuh diskusi sama Kak Fitri gitu. Kalau Kak Fitri nggak ketemu saya di Zoom, saya bingung diskusinya gitu ya. Oke, sekarang kita Iya Bu. bahas dulu ya Kak Fitri. Nah, di penelitian Iya ini siap Bu. sebenarnya Kak Fitri mau meneliti siapa Kak Fitri? Meneliti teman, teman kerja yang itu jualan, Oke, jualan teman kerja yang jualan di live baju gitu Bu. di live baju gitu. Nah, ini berarti ada berapa teman kerjanya, Kak Fit? Ada satu Bu. Ada satu. Iya Bu. Nah, namanya apa usahanya? Dia jualan di live di itu TikTok Bu. Iya, kalau di live di TikTok nama usahanya apa? Kan pasti ada nama usahanya nih, gitu kan. Kemudian selain nama usaha, dia juga pasti punya akun TikToknya. Nah, ini yang belum ada nih, Kak Fit. Oh, iya, iya. Iya Ibu. Nah, kalau Berarti tadi saya Kak juga, Fitri, ya, berarti saya harus menambahkan nama itunya juga ya Bu. iya. Berarti di sini kan kalau Oh, strategi inovatif dalam meningkatkan daya saing, apa nama ininya usahanya? Daya saing oh, akun apa di era digital. Nah, misalnya gitu itu bisa gitu ya. Nah, tapi kalau tadi iya, Kak Fitri sampaikan gitu ya, Kak Fitri kan berarti ini penelitiannya kualitatif ya. iya. Penelitiannya kualitatif. Yang diwawancara berapa orang, Kak? Yang diwawancara cuma satu. Cuman satu ya. Nah, kalau Iya, kalau cuman satu, ini bertolak belakang sama punya Kak Fitri. Nah, tulisannya 10 responden yang diwawancara di sektor usaha. Nah, di berbagai sektor usaha. Sedangkan tadi Kak Fitri menyampaikan bahwa Kak Fitri hanya di satu sektor usaha. Gitu ya, benar ya? Ada gap ya iya berarti Ibu. ya Kak Fit ya, gitu. Iya Nah, Ibu. ini berarti Kak Fitri harus diperjelas kembali gitu ya.
benarkah Kak Fitri mewawancarai 10 responden gitu ya? Usahanya apa? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau satu responden usahanya punya temennya Kak Fitri yang di tempat kantornya suka live TikTok, pasti punya akunnya Kak. Akunnya apa? Nah, ini disebutkan. Baik, Bu. Gitu ya. Oke, Baik, Bu. berarti artinya Kak Fitri ini harus banyak yang ada di revisi Kak Fit. Hmm, Gitu siap, ya. Bu. Iya, Bu. Eh, Pertama yang direvisi apa? Judul. Udah pasti. Gitu ya. Ya. Yang kedua, sebelum abstrak ini pasti ada di pendahuluan yang harus direvisi. Oh, Kalau iya. kita nulisnya induktif, kalau kualitatif seperti punya Kanajwa. Kanajwa ada Kanajwa? Kanajwa Ada, Bu. ada? Ada, Bu. Ada. Kanajwa kualitatif kan ya? Iya, Bu. Oke, masih ingat pendahuluan isinya apa aja? Kanajwa boleh disebutkan, tolong dibantu Kak Fitri. Hmm, Kemarin isinya masih ingat Kak? Sifatnya induktif ya. Bener nggak? iya, Bu. Ya, sifatnya berarti induktif nih Kak Fitri. Kalau induktif dari khusus ke umum gitu. Kalau dari khusus berarti eh, Kak Fitri membahas terkait dengan daya saing bisnis di era digital dulu yang dibahas di bab pendahuluan. Baru bahas strategi inovatifnya dari akun TikToknya siapa. Gitu ya. Nah, ini saya Iya, kasih Bu. tanda ya, Kak. Gitu Iya, ya. Bu. Dibahas berdasarkan induktif ya pendekatannya, yaitu dari khusus ke umum. Kalau khusus ke umum berarti bahas dulu yang di pertama adalah bahas dulu terkait apa judulnya, strategi inovatif dalam meningkatkan daya saing. Berarti bahas dulu terkait peningkatan daya saing gitu ya di era digital. Nah, dia produknya apa Pak Kak kira-kira? Baju, Ibu. Baju. Oke, berarti nanti tambahin data terkait tentang dunia jumlah ya. Jumlah daya saing di dunia fashion. Nah, baru yang ketiga bahas apa lagi? Strategi inovatif. Nah, strategi yang dilakukan strategi inovatif gitu ya secara umum dulu. Baru strategi inovatif pada akun siapa. Nah, ini disebutkan gitu ya. Baru setelah itu yang keempat gitu ya. Masalah dari si akun yang diteliti ini apa? Nah, ini perlu gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, selain masalah akun yang diteliti apa gitu ya. Kemudian baru nih gitu ya, ditambahkan aduh kok jadi lupa ya. Masalahnya oke, ditambahkan terkait tentang penelitian terdahulu. Nah, banyak nggak yang neliti ini? Ya, kaitkan dengan yang namanya research gap, gitu ya. Baru yang keenam adalah judul penelitian. Nah, jadi ini nanti yang harus dibahas sama Kak Fitri. Nanti tinggal klik ini aja ya, biar mau lihat ini ya. Baik, Bu. Gitu. Jadi pendahuluannya bahas itu dulu. Oh iya, saya lupa. Nah, di pendahuluan baru ada habis judul penelitian gitu ya. Eh Sebelum judul penelitian kalau nggak salah ada yang namanya pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Nah, baru judul penelitian ya.
Gitu ya. Oke, nanti mohon dirubah ya, Kak Fitri. Nah, boleh Boleh, nggak Bu boleh. pakai ini kajian pustaka? Boleh, atau tinjauan literatur boleh, gitu ya. Boleh Iya, iya. gunakan tinjauan literatur, atau kajian pustaka ini boleh, gitu ya, seperti ini. Cuman nggak usah banyak-banyak Kak. Kakak yang dibahas di sini adalah bukan hanya strategi inovatif. Jadi kajian pustaka yang perlu Kakak cari adalah yang pertama adalah strategi inovatif dan yang kedua adalah daya saing, Kak. Nah, yang kedua adalah peningkatan daya saing di era digital. Jadi ada dua konsep yang Kakak bawa. Jadi yang ini nggak usah nih, bisnis ini nggak usah. Era digital nggak usah, tetapi peningkatan daya saing di era digital. Gitu ya. Iya. Makanya saya kalau nggak salah Kak Fitri itu tugas kedua ya. 2 dan 3 belum saya review ya. Karena masih banyak salahnya gitu. Makanya perlu kita ketemu. Kalau Kak Fitri nggak ketemu, saya nggak nilai-nilai soalnya gitu. Ya. Kemudian metodenya, pendekatannya adalah kualitatif. Nah, implementasi konteksnya di Kota Batam. Nah, ini tadi Kak Fitri ngomong 1, di sini ada 10 pelaku usaha di berbagai sektor. Nah, artinya nggak sinkron nih, gitu ya. Jadi Kak Fitri perlu menentukan, gitu ya, memastikan siapa pelaku usahanya dan di bidang apa, gitu ya. Oke, hasil dan pembahasan karena ini lagi nih, owner UMKM kerajinan. Nah, ini berbeda banget sama yang disampaikan Kak Fitri. Gitu ya, pemilik kafe. Ini kalau kita wawancara ini susah banget. Apalagi wawancara yang ini kita susah banget. Manajer logistik ini susah banget. Ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan daya saing. Kalau kakak mau ranahnya UMKM, ini kayaknya nggak ada kaitannya ya manajer logistik ya. Apalagi manajer startup IT, aduh ini susah banget pasti diwawancara. Jadi kalau secara logika gitu ya, saya percaya kalau misalkan Kak Fitri mewawancarai owner UMKM, salah satu aja seperti yang Kak Najwa lakukan. Kak Najwa owner UMKM juga. UMKM-nya kecil malah ya Kak Najwa ya. Warung kecil gitu. Nah, dibuktikan dengan foto kegiatannya seperti yang Kak Najwa punya. Ada nggak ya? Masih punya nggak ya punya Kak Najwa ya? Mana ya? Saya kasih contoh sedikit. Punya Kak Najwa. Nanti takutnya khawatir kalau kakak seperti ini nanti dipertanyakan sama kaprodinya karena kan dinilai juga ya kalau nggak salah sama kaprodi ya. Walaupun saya nanti mengecek gitu ya, kalau tidak sesuai pasti kaprodi juga akan bertanya kepada saya nih masalahnya, gitu ya. Nah ini yang punya Kak Najwa. Nah Kak Najwa nih sama UMKM juga tuh, warung kopi malahan ya Kak Najwa ya, warung kopi. Nah di sini, nah ini ada bukti kegiatan wawancaranya, ada apa namanya foto-foto kegiatan dokumentasi yang diposting di Facebook. Nah ini tentunya Kak Fitri juga harus melakukan kegiatan ini seperti yang dilakukan oleh Kak Najwa. Gitu ya Kak Fitri ya, gitu ya. Ini kan terlalu banyak ya sampai manajer hotel. Padahal ini kita daya saing apa ya? Nah ini yang tadi saya tanyakan nih daya saing di era digital. Tapi apa ranahnya UMKM kan? Nih ada hotel, ada pemilik bengkel. Wah ini ada CEO e-commerce lagi gitu kan. Wah ini kan pasti susah banget untuk diwawancarai dalam waktu terbatas. Jadi yang apa ya? Sekiranya jangan yang terlalu ini Kak, apa namanya ya? Yang bisa masuk nalar logika orang membaca lah gitu ya. Khawatir kalau kaprodinya baca gitu ya, kaprodi bisnisnya, loh kok ini ada yang ini tidak dibukti dengan data. Nah, nanti saya yang dipertanyakan gitu. Jadi saya minta nanti Kak Fitri baiknya Kak Fitri nanti coba diperbaiki kembali ya, gitu ya, ditulis ulang. Kalau hanya satu UMKM sebutin aja akunnya apa UMKM-nya atau akunnya apa media sosialnya. Nah, ini sebutin aja gitu supaya
relevan ya, Kak Fit ya. Baik, Bu. Jadi saya nggak cek dulu sampai bawah, Kak Fit, karena tadi ada perbedaan ya antara persepsi saya dengan persepsinya Kak Fitri, gitu ya, Iya, Bu. gitu. Jadi silahkan diperbaiki dulu, gitu ya. Iya, Ibu. Ada Makasih, pertanyaan Bu. Kak Fit? Ada pertanyaan Kak Fitri? Untuk sekarang belum ada, Ibu. Belum ada ya? Oke, Udah. baik. Iya, Ibu. Siap. Kalau begitu, ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Siapa lagi? Kak Helda? Ada Kak Helda? Kak Nurmala Helda? Apakah ada suaranya? Ada Bu. Ya, nah ini ada kok Nurmala. Alhamdulillah. Kak Nurmala, oke. Kak Nurmala. Kak Nurmala terdampak ini enggak ya? Bencana kemarin enggak ya? Enggak Bu. Soalnya kan aku di Batam Bu. Oke, aman ya Kak ya? Aman Bu, aman. Sebentar. Cuma kendala di waktu aja Bu. Oke, Kak Nurmala, mana ya? Saya cek dulu ya. Kayaknya saya namanya Nurmala bukan ya kemarin ya? Bentar. Kak Nurmala. Kak Nurmala di tugas 3 apa tugas 4 ya kemarin ya? Kok saya lupa ya? Tugas 3 Bu. Kayaknya Kan tugas revisi Bu. tugas 4 udah belum? Belum Bu. Oke, belum ya tugas 4-nya ya. Bukannya tugas 4 kapan sih paling lambat ngumpulinnya? Tugas 4. Belum ada aku ngumpulin tugas 4 Bu. Masih tugas 3. Teman-teman yang lain soalnya udah sampai tugas 4 lanjutan. Oh, ini Kan kan Bu, saya ngerjain. Cuma nggak bisa dilanjutkan. Mungkin karena tugas 3 belum dinilai. iya, oke, karena tugas 3-nya belum saya nilai ya. Iya. Oke. Kalau nggak salah ada 3 orang yang belum saya nilai, salah satunya Kak Nurmala sama Kak Fitri. Ya, oke. Kak Nurmala dan Kak Fitri yang belum saya nilai. Yang ini punya Kak Nurmala nih. Ya, nah ini apa namanya punyanya Kak Nurmala ya, ini ya. Nah, pertama Kak Nurmala. Nah, ini makanya kemarin saya panggil-panggil kenapa tidak hadir ya. eh, dalam kuliah gitu ya dalam web ini karena kenapa penting banget nih untuk menyampaikan informasi. Yang pertama Kak Nurmala sama seperti Kak Fitri, Kak Nurmala ini mau meneliti terkait dengan apa? Nah, ini yang perlu saya tanyakan sama Kak Nurmala. Analisis implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ini perusahaannya apa bentuknya? Ya, Kak Nurmala. Iya Bu.
Ya, ini perusahaan apa yang mau diteliti, Kak? Kemarin lihatnya mau supplier, bagian supplier, Bu. Kenapa? Bagian supplier. Kurang jelas, Kak. Gimana, Kak? Kemarin rencananya itu mau meneliti itu bagian perusahaan supplier, Bu. Supplier gitu. Di bagian supplier perusahaan apa, Kak? Namanya? Apa kemarin ya? Sudah bentar, Bu. Ya, jadi Kak, ini sama seperti Kak Fitri, objek penelitian harus jelas. Kalau seperti ini, objek penelitiannya tidak jelas. Contoh ya, analisis implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan apa? Misalkan ya, analisis implementasi sistem perencanaan sumber daya pada perusahaan apa. Nah, itu Pak, itu enak tuh Kak. Nah, ini nggak ada. Kita coba cek penelitian terdahulu dulu ya. Kita back kembali ke Google Scholar gitu ya. Padahal ini sebenarnya udah dipelajari ya di sesi-sesi sebelumnya untuk mengecek dulu ketika kita mau meneliti apakah gitu ya, apakah ada penelitian terdahulunya. Nah, ternyata ada. Kalau nggak ada, apa yang dilakukan? Kalau nggak ada, wajib untuk mengganti judulnya. Nah, kalau ini kan implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Tapi perusahaan apa namanya, Kak? Ini yang belum Kakak sebutkan. Nah, ini yang belum Kakak sebutkan. Mohon nanti diubah ya, Kak. Ini saya kasih tanda ya. Ya, Ya, Bu. perusahaannya apa? Nah, kemudian setelah itu, kalau memang nama perusahaannya sudah ada, ini berarti kualitatif, betul? Iya, Bu. Betul. Ya, kualitatif ya. Kalau kualitatif di pendahuluan sama seperti punyanya rekan-rekan sebelumnya. Yang pertama yang dibahas adalah pendekatannya adalah induktif dari khusus ke umum. Berarti yang dibahas adalah titik dua. Satu, gitu ya. Yang dibahas berarti yang ini, Kak. Sistem perencanaan sumber daya. Sistem perencanaan sumber daya secara umum dulu. Baru yang kedua, sistem perencanaan sumber daya di PT yang diteliti, perusahaan yang diteliti ya, gitu ya. Baru yang ketiga, masalahnya apa, gitu. Kemudian yang keempat, ini bisa ngomongin yang namanya, gitu ya. Kalau udah ada masalahnya, dampak masalah tersebut bagaimana? Nah, baru yang kelima, penelitian terdahulu adakah gitu ya yang sesuai dengan judul yang kita teliti. Yang judul yang sesuai yang kita teliti gitu ya. Baru ini nanti kalau judul yang kita teliti ini muncul yang namanya gap research gitu. Baru yang kelima, setelah itu bahas terkait tentang apa namanya pertanyaan penelitiannya apa, bahasanya gitu, atau tujuan penelitiannya apa. Baru yang terakhir adalah judul penelitian. Nah, ini yang dibahas di pendahuluan, ya. Gitu. Kalau di sini tiba-tiba ujuk-ujuk langsung IRP, emang pakai IRP betul gitu ya, tetapi masalah IRP di perusahaan ini apa? Nah, itu yang harus disebutkan gitu ya. Baru ini tidak ada rumusan masalah, kita adanya tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian, jadi dihapus aja, dibikin paragraf seperti rekan-rekan yang lainnya. Jadi udah dibikin artikel seperti ini gitu ya. Nah, baru nanti tinjauan pustaka sudah ya. Tinjauan pustaka sudah, fungsinya ada, implementasinya ada gitu ya. Dan metode penelitiannya, nah ini metodenya kualitatif. Nah, para informannya siapa aja? Di perusahaan mana? Nah, ini yang harus ditambahkan. Gitu ya.
Nah, ini tiba-tiba langsung hasil dan pembahasan gitu. Makanya kan tugas 3 kalau nggak salah kita belum sampai hasil dan pembahasan, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu Kak Nurmala yang harus bisa di revisi dulu ya, Kak Nurmala ya. Ya, Bu. Jadi nanti saran saya di tugas yang keempat, Kak Nurmala harus sudah jadi seperti ini. Karena teman-teman yang lain kalau kita lihat di tugas 3 aja, ya di tugas 3 taruhlah Kak Iskina ya. Di tugas 3 Kak Iskina itu sudah, nah dalam bentuknya adalah seperti ini. Tapi belum ada pembahasan. Sehasil validitas sudah ternyata. Pembahasan udah ada ternyata. Gitu, tapi masih belum rapi ya kemarin. Jadi saran saya ya mungkin diperjelas Kak Nurmala ininya apa, perusahaannya apa. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ada pembahasan. Kalau yang lain teman-teman yang lain jelas ada bukan ujuk-ujuk ya, tetapi mereka sudah melakukan penelitian dulu, sudah wawancara. Itu sudah yang dilakukan seperti Kak Najwa itu sudah lakukan wawancara. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kak? Tidak ada, Bu. Ya, diperbaiki ya Kak ya, segera ya. Iya, Bu. Oke, baik. Selain Kak Nurmala ada lagi yang mau konsul, teman-teman? Ada lagi yang mau konsul? Kak Aisyah? Oh, Kak Aisyah masih bekerja ya? Oke. Ada lagi yang mau konsul? Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau konsul, izin jangan japri ya. Saya suka lama kalau japri, jadi melalui grup aja ya teman-teman. Karena kalau japri itu kadang-kadang saya suka takutnya ketukar sama mahasiswa di kampus lain gitu. Jadi kalau bisa di WA grup aja, gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah direvisi saya kirim ke grup lagi ya. Untuk teman-teman cek kembali punyanya masing-masing. Yang masukan dari saya, silakan rekan-rekan semua melakukan perbaikan ya, gitu ya. Terutama untuk mengejar yang punyanya Kak siapa namanya Kak Fitri dan Kak Helda ya, terutama yang itu. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Nanti kalau misalkan mau nge-zoom lagi nanti berkabar saja ya teman-teman. Berkabar saja supaya nanti saya sediakan waktu untuk konsultasi by Zoom. Gitu ya. Baik, sebelum diakhiri mohon buka kameranya boleh? Rekan-rekan bagi yang masih bekerja tidak apa-apa. Ya. Oke, yang masih bekerja boleh, nggak apa-apa, nanti aja ya. Ini maaf ya, saya ada tempelan koyo. Pusing soalnya. Oke, yang lain Kak Intan, Kak Nurmala, Kak Najwa, Kak Muna, Kak Rendiani, silakan buka kameranya dulu. Ibu maaf, device-nya baterainya sedikit lagi. Jadi nggak bisa Open ya, open. oke nggak Iya. apa-apa. Baik, kita ambil gambar dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Selamat mengerjakan, selamat memperbaiki. Semoga jangan lama-lama ya perbaikannya karena ada deadline waktu terus berlanjut ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu.